Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di era kini, banyak bangunan-bangunan bertingkat tinggi yang telah ada di sekitar kita dalam kehidupan kita. Dan itu semua tidak terlepas dari geomatika itu sendiri. Lalu apa sih itu geomatika? Nah, di sini saya Adistiawan Candi Putra dengan NIM 0724104 ingin menjelaskan bagaimana peran geomatika dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan untuk selanjutnya beberapa menit ke depan. Yang pertama tentang apa itu geomatika itu sendiri. Yang kedua, apa itu kegunaan geomatika. Dan yang ketiga, apa saja peran geomatika dalam bidang pekerjaan. Nah, apa sih itu geomatika? Jadi geomatika itu adalah pendekatan yang terpadu dalam pengukuran, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi-lokasi data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Jadi intinya geomatika itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan bentuk dari muka bumi itu sendiri dalam bentuk data spasial. Jadi kita mengumpulkan data-data dengan cara survei ataupun sebagainya. Kemudian kita dapatkan bentuk dari muka bumi. Yang kita tahu sendiri bahwa bumi itu kan bentuknya tidak lurus lempeng, tapi konturnya berbeda-beda. Ada yang pegunungan, ada yang lembah, dan itu semua pasti bakal mempengaruhi bagaimana bangunan itu bisa berdiri, bagaimana mitigasi bencananya. Dan di sini adalah peran geomatika untuk uh, mendapatkan data-data tersebut. Dan geomatika itu sendiri nanti bakal berasal dari geodesi dan juga informatika, yang artinya tadi itu dia mendapatkan data-data tentang bentuk permukaan bumi berupa data spasial yang kemudian akan diubah ke dalam komputer melalui peran informatika. Nah, data spasial itu sendiri adalah bentuk referensi dari muka bumi itu sendiri. Jadi yang tadi saya sempat jelaskan bahwa bumi ini bentuknya sangat beraneka ragam, tidak lurus terus, tapi ada bentuknya lembah, dan itu adalah bentuk muka bumi atau biasa referensial bumi, dan itu disebut sebagai data spasial, yang mana data-data itu akan dikumpulkan dalam satu kesatuan dan kemudian akan diinput ke dalam komputer. Nah, pemanfaatan ini juga nanti data spasial ini berperan dalam SIG, yaitu sistem informasi geografis, yang mana sistem geografis ini dia lebih bagaimana cara pengumpulan maupun interpretasi data-data kebumian dari bentuk seluruh muka bumi yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari bagaimana kontur dari muka bumi itu sendiri. Di sini saya mengambil untuk contohnya adalah di ITK. Nah, kita tahu bahwa jalan yang kita sering lewatin itu bentuknya tidak lurus, tapi ada pegunungannya. Di mana ini adalah jalan rayanya, ini jalan poros untuk masuknya itu adalah daerah pegunungan di mana sebelahnya kita tahu lembah. Kemudian nanti turun di Gedung G itu kan daerahnya kan daerah eh, pegunungan juga turunan gitu. Dan itu semua gambar ini saya ambil dari Google Earth ya. Itu kalau misalnya mau dilihat ini bisa dipencet langsung terhubung ke Google Earth-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa bumi ini yang di ITK itu sendiri itu adalah contoh dari bumi yang tidak datar itu sendiri. Artinya bentuk tanahnya itu bergeronjal ya istilahnya, atau tidak lurus, tidak mulus begitu. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mendapatkan data-data hasil dari bentuk muka bumi itu sendiri. Bagaimana sih kita bisa tahu kok bumi ini bentuknya beraneka ragam, gunungnya bagaimana? Nah, di sini di geomatika itu dia memiliki peralatan-peralatan. Beberapa peralatan yang sering banget kita dengar mungkin itu adalah ini. Dan ini adalah teodolit, dan yang ini adalah water pass. Nah, di sini dengan alat-alat ini kita dapat melihat kontur dari muka bumi itu sendiri. Dan di sini adalah contohnya ya. Di sini ada pekerjaan lapangan yang menggunakan alat ini, alat teodolit. Di mana ini untuk melakukan perkerasan jalan. Jadi perkerasan jalan itu juga bakal memerlukan peran dari geomatika itu sendiri. Karena itu geomatika ini sebenarnya sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang pekerjaan yang ada. Selanjutnya, apa sih kegunaan geomatika itu sendiri? Nah, jadi kegunaan geomatika itu yang pertama adalah sebagai pemetaan. Geomatika digunakan dalam memetakan wilayah. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa geomatika itu berfungsi untuk mendapatkan data-data spasial bumi. Artinya dia mendapatkan
data-data permukaan bumi, lekuk-lekuknya, dan sebagainya. Dan data-data itu nanti bakal dikumpulkan dalam suatu wilayah, yang mana kemudian nanti akan dikumpulkan jadi satu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kita membuat peta digital. Yang mana peta digital itu awalnya didapatkan dari hasil survei. Survei di lapangan menggunakan alat peralatan-peralatan geomatika yang kemudian ditranslate dan diterjemahkan dengan teknologi informatika tadi itu menjadi data bumi yang ada di secara digital. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam. Nah, pengelolaan sumber daya alam di sini, geomatika digunakan dalam mengelola eksplorasi tambang atau migas. Jadi dengan adanya geomatika ini kita tahu, oh ternyata di daerah sini itu kaya akan hasil tambangnya atau migasnya. Selanjutnya itu tentang perencanaan pembangunan. Geomatika digunakan untuk merencanakan pembangunan kota. Di sini sudah sangat jelas ya, karena untuk membentuk suatu bangunan, suatu perencanaan kota itu membutuhkan daerah yang pas. Jadi nanti akan berhubungan dengan penanganan bencananya. Jadi kalau kita mau menyusun suatu kota, pasti perlu berpikir nih, oh ternyata daerah sini ini rawan bencana. Jadi bagaimana harus dibangun? Dan itu semua butuh dari geomatika. Geomatika ini tentang bagaimana perencanaan. Jadi dengan adanya geomatika itu kita dapat merencanakan pembangunan kota. Apakah tanah ini cukup untuk dibangun gedung bertingkat ataupun jalan ini sudah pas, oh atau yang terlalu tinggi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu adalah mengenai penanganan bencana. Nah, geomatika digunakan untuk mendeteksi bangunan atau jalan yang terdampak banjir. Jadi maksudnya di sini dengan adanya kita geomatika ini sendiri, jadi kita tahu tuh, oh ternyata daerah sini berkemungkinan besar akan sering terdampak banjir. Kenapa? Karena daerahnya pegunungan, yang mana daerah cekung. Dan ini dengan adanya ini kita bisa meminimalisir terjadinya dampak yang lebih besar. Selain itu kita juga bisa menghitung berapa sih perluasan dampak dari bencana alam ini sendiri, seperti misalnya banjir tadi itu. Itu yang paling umum terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana peranan geomatika itu dalam bidang teknik sipil? Di sini saya ngambil beberapa saja. Yang pertama tentang geoteknik. Nah, jadi sebelum kita mengenai peran dari geoteknik di geomatika, apa sih itu geoteknik dulu? Jadi geoteknik itu adalah cabang dari ilmu teknik sipil yang mempelajari sifat tanah dan mekanik tanah, batuan dan material geoteknik lainnya. Jadi fokusnya geoteknik adalah bagaimana dia mempelajari sifat-sifat tanah, batuan yang ada di dalam tanah. Yang mana kita tahu sendiri bahwa batuan itu kan batuan dan tanah itu sebagai penopang bangunan di atasnya. Dengan kita belajar geomatika, itu kita tahu oh ternyata bangunan ini cocok untuk dibangun gedung bertingkat. Atau dengan kita melihat geomatika tanah ini nggak cocok nih untuk dibangun gedung bertingkat. Di sini juga saya mengambil contoh, ini gambar-gambarnya di sini contohnya terowongan Samarinda. Jadi Samarinda itu ada membentuk terowongan di Jalan Sultan Alimuddin. Nah, di situ dibentuk terowongan ini pasti sebelumnya dilakukan pengukuran dulu, peninjauan secara geomatika. Apakah daerah sini yang pegunungan ini cocok untuk istilahnya dibangun terowongan karena untuk mengurangi kemacetan itu sendiri. Tapi apakah ada dampak-dampak lain yang ditimbulkan, dan itu semua peran dari geomatika tentang bagaimana dan kepasan dari bangunan ini bisa terjadi. Dan sekarang proyek ini sudah berjalan 85%, yang berarti udah bentar lagi mau selesai. Selanjutnya, peran di teknik sipil itu ada di bidang transportasi. Jadi kalau di transportasi itu lebih berfokus bagaimana pada perencanaan, perancangan, pengoperasian, dan pengelolaan sistem transportasi. Jadi di bidang teknik sipil itu nggak cuma di bidang bangunan aja, tapi jalan pun juga, transportasi juga. Misalnya di sini ada uh, jalan raya, jalan tol, yang mana itu juga membutuhkan geoteknik itu sendiri. Kalau misalnya kita mau membentuk suatu jalan, oh ternyata jalan ini nih terlalu uh, memecah gunung, makanya kita harus membuat dia jangan terlalu curam, yaitu dengan membelokkannya. Atau misalnya kita mau membuat rel kereta api di sini, rel kereta api, oh ternyata daerah sini nggak cocok nih karena daerahnya mungkin bergunung atau terlalu sulit untuk dibangun karena karakteristik tanahnya, geografinya nggak pas, dan itu semua tidak terlepas dari peran geomatika. Dan di sini banyak perannya seperti jembatan maupun bandara. Selanjutnya dalam bidang hidroteknik. Hidroteknik sendiri itu mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan
pengembangan, pengelolaan, termasuk operasi dan pemeliharaan OP, atau OP, pembangunan air. Nah, jadi di bidang hidroteknik ini dia lebih ke bagaimana bangunan air. Jadi nggak cuma bangunan aja, tapi bangunan air. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada seperti bendungan atau kanal air. Bisa juga pelabuhan. Kenapa itu semua perlu dilakukan dengan geomatika? Karena kita tahu bahwa air itu kan memiliki sifat yang mengalir dari uh, tinggi ke rendah. Nah, kalau misalnya kita salah dalam menentukan geografi tanahnya itu sendiri dalam geomatika, ya pasti nggak bakal berfungsi itu kanalnya atau drainasenya dan sebagainya. Itu salah satu contohnya mengapa pentingnya geomatika dalam bidang hidroteknologi teknik. Sehingga diharapkannya dengan kita mempelajari geomatika ini, kita bisa membuat sistem drainase atau sistem hal-hal di bidang hidroteknik ini lebih baik dan dapat berjalan dengan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah hanya di bidang teknik sipil saja peran geomatika itu? Nah, jawabannya tidak. Di sini di bidang lainnya juga bakal banyak menggunakan geomatika. Di sini saya salah satunya mengambil oceanografi, yaitu oceanografi adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari mengenai samudera dan laut. Jadi di sini dia mempelajari tentang uh, kejadian fenomena-fenomena yang ada di laut maupun di samudera, tentang lempeng tektoniknya dan sebagainya. Dan di sini juga memerlukan peran yang sangat penting dari geomatika itu sendiri, yaitu terutama untuk pengamatan pasang surut dan gelombang laut. Di sini untuk mengetahui, oh ternyata mengukur ukuran gelombang laut dan juga sifat-sifat laut lainnya. Lalu juga untuk pengamatan pada sifat fisis laut. Nah, sifat fisis laut ini seperti apa? Ya misalnya seperti tentang temperatur atau permukaan air. Nah, itu semua memerlukan peran dari geomatika. Bisa juga untuk melakukan pengamatan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Yang mana ini untuk bagian daerah dasarnya ya. Mungkin itu saja mengenai pembahasan pada kali ini. Uh, Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Uh, Oleh karenanya, mungkin ini ada kesimpulan sedikit bahwa geomatika itu adalah ilmu yang sangat mempelajari tentang bagaimana bentuk dari muka bumi itu sendiri yang memiliki peran penting banget dalam uh, pekerjaan lainnya dan tentunya sangat diperlukan untuk kedepannya. Mungkin saya cukupkan. Akhir kata terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.